Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Pemerhati Raja TV di mana antum berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi bahagia ini bisa berjumpa kembali untuk menggali sebagian kecil daripada konsep Islam dalam memilih pasangan suami istri. Sebuah upaya yang sangat hebat dalam menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim ketika memulai membentuk rumah tangganya yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan juga hikmah daripada pernikahan dan adanya keluarga dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, setelah pada perjumpaan terdahulu kita membahas seputar bagaimana memilih dan kriteria yang dipilih oleh kita, bahwasanya agama adalah harga mati. Tidak bisa seorang pun meremehkan hal tersebut, karena meremehkan perkara agama ini adalah sumber segala kerusakan, sumber segala permasalahan yang ada pada umat manusia. Lihatlah, bila sudah ada dalam sebuah masyarakat orang-orang yang meremehkan agama dan tidak memandang agama sebagai sebuah hal yang besar, sebagai standar ia dalam menentukan hidupnya, maka tunggulah kehancuran akhlak di sana, kehancuran kepribadian di sana, dan banyak sekali fitnah-fitnah sebagaimana yang Nabi katakan, takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan masalah agama sebagai standar minimal dalam memilih pasangan hidupnya. Kemudian berikutnya adalah seorang muslim harus perlahan dan hati-hati, teliti, dan jangan tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan untuk meminang seorang wanita. Sebab menetapkan keputusan untuk menikahi pasangannya adalah sebuah keputusan yang berat dan beresiko. Keputusan ini adalah keputusan untuk membentuk rumah tangga yang berisi istri, anak-anak, bahkan mungkin para cucu, dan muncul darinya hubungan perbesanan, kekerabatan yang berkonsekuensi adanya hak yang harus ditunaikan. Dari sinilah akan ada ikatan dan lingkaran yang kuat yang tidak bisa dipisahkan darinya, yang akan menyeret kepada sesuatu yang lebih berisiko, yaitu menurunkan pada anak keturunannya faktor genetika, sehingga akan muncul di sana hal-hal yang bisa melahirkan generasi, bila gennya baik, insya Allah akan baik juga. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan di sini diasahkan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah untuk kalian. Artinya mencari pasangan yang terbaik, karena apa? Karena mempengaruhi sifat dan juga tabiat anak keturunannya. Wankihu al-akfa, nikahilah yang sekufu,
yang sekufu. Artinya sekufu itu ya setaraf dalam agama. Wangkihu ilaihim, dan nikahkanlah putri kalian kepada mereka. Hadis yang mulia ini disampaikan oleh Imam Al-Albani dan disandarkan dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya. Keputusan bersifat seperti ini sepatutnya diputuskan secara perlahan dan teliti. Tidak terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jangan mengambil keputusan itu hanya semata-mata yang tampak, ya, nyata seperti tampang atau wajah, ya, atau hal-hal yang dapat dicitrakan, ya, yang nanti dapat memperdaya seseorang. Juga jangan sembarangan dalam meminta pendapat, meminta arahan, ya, meminta nasihat, ya, seputar hal tersebut. Ya, sebab banyak, ya, orang yang bermusyawarah atau berdiskusi tentang kondisi yang ia inginkan di medsos atau yang lainnya, malah akan membuat perkara tidak baik. Chattingan di Facebook, chattingan di WhatsApp, yang kadang-kadang malah bisa merusak keputusan yang harusnya bisa lebih baik, malah tidak baik. Nah, kesalahan dalam menetapkan keputusan pernikahan ini karena tergesa-gesa atau karena salah dalam minta pendapat pada orang tertentu akan memunculkan merasa salah, ya, atau kalau bahasa Jawanya masa gelo, ya, merasa kecewa ataupun merasa gagal dalam rumah tangga yang dimilikinya, dan akan berbahaya dalam kehidupan mereka dalam rumah tangga tersebut, dan juga bisa berakibat pada perpecahan ataupun perpisahan di antara mereka. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam semua perkara, bukan hanya dalam pernikahan, dalam semua perkara. Bahkan Nabi kita memuji Al-Ashad Abdul Qais, ya, Al-Ashad Abdul Qais, ya, yang cukup masyhur dalam hadis Nabi sebagaimana disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi mengatakan, inna fika haslatain, inna fika haslatain yuhibbuhumallahu wa rasul, al-hilmu wal anatu. Sungguhnya pada engkau, wahai Asad Abdul Qais, ada dua sifat yang Allah cintai dan Rasul, yaitu al-hilmu wal ana. Al-hilmu wal ana. Al-hilmu itu artinya adalah sabar, dapat menahan diri untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak terpengaruh orang lain. Wal ana adalah tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan, namun dasar adalah ketelitian, sehingga tidak mudah untuk mengambil keputusan. Karena apa? Karena ini perkara yang sangat penting untuk kehidupan seorang muslim. Ada sebuah hadis yang lemah, ya, yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. Namun dapat kita lihat faedahnya, ya, sedikit, ya, sebagai sesuatu yang benar dan baik. Disampaikan bahwa idza aradta amran fa'alaika bit-tu'adah hatta yuriyakallahu minhu makhraj atau hatta yaj'alallahu laka makhraja. Jika kau mandang sebuah urusan, maka hendaknya kamu tu'adah, perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, sampai Allah tampakkan kepada engkau jalan keluar, atau sampai Allah jadikan untukmu jalan keluar.
Hadis ini disangkakan Imam Al-Bukhari dalam adab mufradnya, namun dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Al-Adab Al-Mufrad. Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan tentang hadis ini dengan mengatakan, peganglah sikap perlahan dan tenang serta tasabbut, ya, klarifikasi agar semuanya valid dan benar. Jangan tergesa-gesa hingga Allah yang menampakkan jalan keluar, yaitu apabila kamu ingin berbuat sesuatu dan menjadi masalah bagimu atau menyusahkan, maka tasabutlah, maka perlahan, teliti, ya, sampai pasti, dan jangan tergesa-gesa hingga Allah memberikan hidayah kepada jalan keluarnya. Menunjukkan bahwa permasalahan kita untuk hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan adalah perkara yang baik. Sampai-sampai Nabi juga bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. At-ta'anni minallah, perlahan-lahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dia perlahan-lahan bukan karena lambat berpikir, tapi perlahan-lahan dalam artian dia mencerna, meneliti sampai betul-betul data yang dimiliki sebagai dasar keputusan itu adalah yang valid, yang benar, ya, bukan hoax, ya, bukan juga pemalsuan atau tadlis, ya, namun betul data yang valid, yang benar. Maka diteliti dulu sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan. At-ta'ani minallah subhanahu wa ta'ala wal ajalatu minasyaitan, dan sifat tergesa-gesa, sifat dan sikap tergesa-gesa adalah dari syaitan. Ini disampaikan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Bahkan beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-samtul hasanu wa tu'adah wal iqtisadu juz'un min 24 juz'an min an-nubuwah. Diam yang baik, artinya orangnya itu betul-betul menjaga ucapannya, ya. Kemudian perlahan dalam mengambil keputusan, dan iktisad, moderat, adalah salah satu bagian dari 24 bagian dari kenabian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Al-iktisad artinya moderat, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Artinya sesuai dengan syariat. Moderat sesuai dengan syariat. Kenapa demikian? Karena memang Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Sehingga semua yang sesuai dengan syariat Islam 100% pasti adalah moderat. Karena apa? Memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada. Oleh karena itu Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, berfikir membutuhkan 4 hal. Ya. 2 dari sisi waktu dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Satunya mengembalikan pandangan pada masalah yang dihadapi dan tidak tergesa-gesa menyerapkannya. Ada yang mengatakan waspadalah pada pikiran yang gampang memutuskan. Ya. Artinya
pikiran yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, langsung kita keluarkan tanpa melihat apakah benar atau salah. Sebagaimana didapatkan dalam banyak WhatsApp, ya, orang mengirim broadcast, ya, ke orang lain tanpa memandang apakah itu hakun atau batil. Tidak memandang itu adalah perkara yang benar atau hanya hoax saja, ya. Sehingga mereka punya pikiran, dalam bahasa Arab namanya fatir, ya, yaitu segera, ya, mengambil keputusan dengan sedikit saja data atau terbesit dalam hatinya harus mengatakan apa, ya ucapkan yang ada dalam hatinya tersebut. Ini wajib diwaspadai. Yang kedua adalah tidak menahannya setelah final. Ada patah mengatakan orang yang paling kuat adalah orang yang bila sudah jelas baginya maka ia bertindak. Orang yang kuat itu adalah orang yang bila sudah jelas baginya maka ia bertindak. Yang kedua adalah faktor sisi manusianya. Sisi manusianya. Yang keputusan. Maka ada dua juga. Yang pertama, tidak memaksakan pendapatnya. Karena memaksakannya termasuk perbuatan orang yang bangga dengan dirinya. Ada patah, orang yang pandir adalah orang yang tidak bermusyawarah karena ujub dan tidak mau istikharah, ya, tidak mau istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata beliau adalah memilih orang yang layak diajak musyawarah. Jadi seorang itu ketika berpikir, ya, membutuhkan 4 hal. 2 dari sisi waktu, 2 dari sisi subjeknya. Waktunya adalah dalam mendahulukan atau mengakhirkan, ya, dan, ya, tidak menunda-nunda ketika sudah final, sudah pasti keputusan tersebut. Yang sisi manusianya ada 2 juga. Yang pertama, tidak memaksa pendapatnya. Yang kedua adalah memilih orang yang layak diajak musyawarah. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang ingin memutuskan sebuah perkara, khususnya dalam pernikahan, memilih pasangan hidup yang akan hidup bersama dia 24 jam lamanya per hari, selama sekian tahun, bahkan puluhan tahun, ya, bersamanya sampai meninggal dunia, tentunya akan mengambil keputusan dengan cara melihat data yang ada, di cross check kembali, ya, di cross check kembali apakah benar ataukah tidak. Kemudian minta nasihat, minta istisyarah, mengajak orang lain yang layak, punya kemampuan, punya pandangan, punya keahlian dalam hal tersebut, sehingga mampu memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk ia jadikan sebagai tambahan untuk data dan keputusan yang dibuatnya. Dan yang akhir adalah dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak rugi orang yang istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita semua dalam memutuskan mengambil 3 tahapan ini dengan melihat yang ada, bermusyawarah dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan kepada yang terbaik dan diberi keberkahan atas semua keputusan yang ia ambil. Demikian pada pagi, bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan waktu Ustadz
guna menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan melimpahkan taufik untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Halo. Halo, silahkan. Halo. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Bogor, Pak. Silakan. Silakan. Saya mau menanya nih Pak Ustadz. Kan di luar tema ya Pak Ustadz, boleh nggak? Berkaitan dengan keluarga ya Bu ya? Iya, kan gini Pak Ustadz. Kakak saya kan laki-laki. Ya amanah sama orang tua ya. Tapi dia nggak itu amanah. Terus yang kedua, sampai kuburan bapak saya hilang. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Itu aja dari saya. Maksudnya nggak mengurusin itu ya? Nggak ngurusin adik-adiknya, dia amanah. Yang kedua, kuburan bapak saya juga hilang gitu Pak Ustadz. Oh ya. Ya gitu aja Pak Ustadz solusinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tidak kita pungkiri bahwa setiap orang itu ada ujian masing-masing. Terkadang ada sebuah keluarga diuji punya kakak tertua atau anak tertua yang tidak amanah. Tapi sebenarnya itu semuanya ujian untuk kita semua lebih kuat. Lebih kuat, lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa ketidakamaнаhan sang kakak tersebut tidak akan mengurangi rezeki kita masing-masing dan juga tidak akan mempengaruhi apa-apa untuk kita semua. Ia akan menanggung akibat ketidakamaнаhannya, dan yang sabar menasihatinya, sabar merubah sikapnya itu akan ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu sebagai adiknya berusaha untuk menasihati sang kakak dengan semampunya. Bila diterima, alhamdulillah. Bila tidak pun ibu sudah menjalankan tugas sebagai adik yang menasihati kakaknya agar tidak berbuat hal-hal yang menyalahi syariat Islam dan tidak amanah. Sehingga ibu hendaknya terus nyama sama kakak, pelan-pelan aja ya, untuk menyampaikan bahwa tidak amanah nggak baik bagi hidupnya, karena akan membuat ia sengsara di dunia ini. Silahkan lihat, orang yang tidak amanah itu akan sengsara di dunia ini. Koruptor sengsara di dunia ini. Mungkin ia tidak ditangkap KPK, tapi ia akan sengsara dengan harta tersebut. Sebab hartanya menjadi sebab hilangnya keberkahan di rumahnya. Dan manusia yang hidup tanpa keberkahan susah bahagianya. Apalagi sampai ditangkap oleh KPK, dikasih rompi oren dan lain sebagainya, lebih sengsara lagi ya. Karena memang amanah itu adalah perkara yang penting bagi seorang manusia. Yang punya amanah akan membuat tenang masyarakatnya, akan membuat senang masyarakatnya, dan Allah pun menyukai orang yang bisa punya sifat amanah tersebut. Kemudian kepada bapak yang hilang, tidak ketahuan lagi di mana cenderungannya. Alhamdulillah, Islam tidaklah membebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Islam tidak mewajibkan kita menjaga kuburan tetap utuh. Nah, lihatlah ya, para sahabat Nabi dahulu. Ya, tidak ada yang mengetahui pasti mana kuburannya Aisyah. Tidak tahu sekarang orang pas mana kuburannya Utsman bin Affan. Hanya tahu mereka dikuburkan di Baqi, di pemakaman Baqi. Tapi untuk menentukan mana tempatnya tidak bisa. Demikian juga dalam Islam itu bukan perkara yang besar atau bukan perkara yang terlalu ada di sana hukum haram, halal dan lainnya. Kuburan orang tua bihamdillahi ta'ala bila hilang
maka dia tetap ada. Ya, hanya mungkin tidak terlihat oleh anak-anaknya. Dan untuk berbakti sama orang tua, tidaklah harus hanya dengan membersihkan kuburannya, tidak harus dengan mempertahankan tempat kuburannya, tapi yang penting adalah bagaimana anak itu jadi anak yang soleh, yang berusaha untuk mendoakan orang tuanya, yang berusaha untuk mencarikan sedekah jariah yang disumbang atas nama orang tuanya, sehingga orang tuanya punya amal-amalan yang terus mengalir pahala kepada orang tua tersebut. Nabi mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Ya, bahwa Bani Adam itu, manusia itu jika mati terputus amalannya illa min thalath, kecuali tiga amalan. Yang pertama sedekah jariah. Dikatakan amalan, bukan dikatakan amalannya nggak putus. Artinya kalau amal nggak putus, pahalanya juga akan mengalir. Bila anak kemudian punya harta, lebih wakafkan untuk orang tuanya. Ya, karena dibolehkan oleh syariat, orang tuanya mendapat wakaf dari sang anak. Dan banyak ya, di dunia ini wakaf seperti itu. Misalnya ada dana 1 miliar, bangunkan misalnya perpustakaan untuk kaum muslimin belajar, atau buat sekolahan untuk kaum muslimin belajar, atau membuat di sana usaha-usaha produktif yang nanti hasil keuntungannya diberikan kepada kaum muslimin yang fakir, atau kepada orang yang belajar tidak punya uang, sehingga nanti akan bermanfaat terus sampai akhir zaman nanti. Demikian juga misalnya dibuatkan sumur untuk masyarakat, sehingga jadi sedekah jariah yang mengalir, diminum airnya oleh orang, ya, menjadi sehat, menjadi kuat, dan lain sebagainya. Atau ilmu yang yuntafa bihi, ilmu yang manfaat baginya. Orang tua yang punya ilmu, punya pengetahuan, dikembangkan ya, oleh anak-anaknya agar terus diamalkan oleh masyarakat. Nah, sehingga akan muncul di sana pahala ilmu yang manfaat kepada orang tua kita. Atau kita sebagai anak yang soleh berusaha mendoakan orang tua kita. Artinya kita wajib jadi soleh agar manfaat bagi diri kita dan juga orang tua kita. Sebab kata Nabi, waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi lebih baik, lebih bagus, lebih wajib daripada memelihara atau memelihara bentuk kuburan yang dimiliki oleh orang tua itu. Jadi bukan bentuknya yang penting, tapi bagaimana amalan soleh itu mengalir pada orang tua kita. Orang tua kita nggak butuh ya, diketahui tempat meninggalnya, tempat kuburannya, tapi orang tua butuh kepada amal soleh dari anaknya agar ia terus bertambah ilmu amal solehnya, bertambah amal solehnya sehingga ia bisa menjadi orang yang nanti ditimbang amalan solehnya lebih berat amalan soleh dibanding amalan buruknya, atau Allah ampuni dosanya dengan sebab amal soleh yang diperbuat oleh anak-anaknya tersebut. Dengan demikian itu lebih manfaat, dan mudah-mudahan bisa lebih manfaat lagi bila kita mengambil 3 hal tadi yang merupakan amalan yang terus-menerus tidak putus-putusnya. Ya, jadi jangan risau, jangan kita ribut sama keluarga hanya karena perkara yang tidak ada di sana halal dan haram dari syariat Islam, atau yang bermanfaat bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Wabillahi taufik. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada penanya khususnya dan kita semua yang mendengarkan. Silahkan, masih di line telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dari Ummu Hawa di Palembang. Silahkan Ummu Hawa, pertanyaannya. Gini Ustadz, saya memiliki putra berusia 6 tahun.
Kemudian dalam beberapa waktu ini saya tidak menghitannya karena si anak yang meminta. Kemudian orang tua saya, bapak, itu mengingatkan kalau untuk menghitan anak itu karena beliau masih berpikiran kuno, jadi kalau ingin menghitan anak itu harus di hari lahirnya gitu, dalam hitungan Jawa. Kemudian saya nggak setuju, nggak sepakat memakai hari lahirnya karena hari lahirnya juga bukan hari libur gitu. Jadi apakah kalau saya itu menolak permintaan Bapak, apakah saya durhaka? Kemudian kalau saya memakai hari yang ditentukan sama orang tua saya itu saya terbilang syirik. Itu satu. Kemudian qadarullah si anak ini waktu lahir belum saya akikoh. Apakah boleh ketika anak saya dihitan, kemudian saya memotong kambing 2 ekor, kemudian saya bagikan ke tetangga dan saudara, itu hukumnya seperti apa? Jazakumullah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi dari Palembang, dari Sumatera Selatan ya, yang punya prinsip wong kita galau ini. Sini kita lihat ada 2 permasalahan yang penting untuk kita sampaikan jawabannya. Yang pertama adalah tentang penentuan hari khitan itu mengikuti hari lahirnya anak tersebut. Sebenarnya tidak ada satuan ataupun satu anjuran dari para ulama rahimahullahu taala untuk khitan ketika disamakan dengan hari kelahiran anak tersebut. Bahkan kalau kita melihat kepada syariat Islam, hadis Nabi, bahwa anak bayi itu dikhitan pada hari yang ke-7. Sehingga nggak mungkin sama dengan hari lahirnya. Artinya 7 hari setelah kelahirannya, berarti kan hari ke-7 itu kan berarti bukan hari tempatnya dia lahir. Kalau di hari Ahad lahirnya, maka kitanya hari yang Senin. Sehingga nggak mungkin akan terjadi kesamaan antara kita dengan kelahiran anak tersebut. Hal seperti ini insya Allah bukan masuk ke dalam kategori kesyirikan. Bila tidak ada keyakinan yang bisa merusak akidah seorang muslim. Ya. Kalau hanya sekedar sebuah opini, sebuah informasi yang turun temurun, ya, dikatakan harus pada hari kelahirannya, ya, dan tidak ada di sana sebuah keyakinan tertentu, ya, yang mengatakan bahwa itu akan memberikan madarat, memberikan manfaat kepada sang anak, insya Allah tidak masuk dalam kesyirikan. Ya. Sehingga Anda kalau ibu ini mau tidak mengikuti Bapak, bagus sekali. Bagus sekali untuk tidak mengikutinya. Yang pertama adalah untuk menghindari keyakinan yang tidak baik dari orang tua tersebut. Yang kedua, untuk menyampaikan bahwa hal itu tidaklah benar adanya. Yang ketiga, agar sang ibu dan bapak pun mengerti bahwasanya ternyata dihitan di hari yang lain pun itu tidak mempengaruhi apa-apa pada sang anak tersebut. Jika akan memudahkan kita untuk menghilangkan keyakinan yang tidak baik dengan menghitung waktu, hari, ada hari baik, hari yang buruk, padahal semua hari itu baik semua, ya, nggak ada yang buruk. Dan tidak termasuk durhaka kepada orang tua dalam hal ini. Dan sampai aja ini kita buat yang waktu-waktu libur aja, karena ini bisa tidak terganggu sekolahnya karena masalah waktu tersebut. Karena khitan itu butuh waktu berapa hari baru bisa sembuh. Kemudian akikoh, pada asalnya akikoh itu pada hari yang ke-7 yang paling utama.
Dan setelah itu hari ke-14, hari ke-1 sebagai pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Namun para ulama mengatakan bahwa boleh pada hari ke-7 dan seterusnya, tidak harus kelipatan yang ke-7 ya, sampai orang tuanya punya kemampuan untuk mengakekahnya. Bahkan sampai dewasa pun dibolehkan untuk ada akikoh tersebut. Oleh karena itu ibu boleh mengakekah anak ibu ya, dengan memotong 2 ekor kambing ya, baik itu ketika dikhitan atau tidak ketika dikhitan ya. Mungkin kalau ibu pengen adalah untuk munasabah aja, untuk sesuai agar nanti pas khitan itu bisa nyumbang, bisa ngasih ke tetangga sehingga tidak dianggap seperti opini mereka kita itu harus dengan perayaan dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada masalah untuk disembelih pada hari di mana anak itu dikhitankan, dengan syarat tidak ada keyakinan apapun dalam hal ini. Artinya tidak ada keutamaan kekoh ketika khitan, ataupun tidak ada di sana keyakinan khitan harus ada makan, minum, dan sumbangan lainnya. Allah alam bissawab. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin mencoba menghubungi nomor kami dan bertanya seputar pembahasan, silakan. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah Ahwat di Balikpapan yang bertanya, saya pemirsa TV Roja, izin tanya terkait kriteria calon pasangan suami. Saat ini saya sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan. Sejauh ini semuanya baik, orang tua kami senang dan ingin melanjutkan ke tahap pernikahan. Namun baru-baru ini calon pasangan saya mengaku bahwa beliau telah tidak sengaja meninggalkan sholat dan telah menyesali perbuatannya dan telah bertobat. Namun hati saya jadi sangat bimbang dan orang tua juga belum tahu karena menurut saya ini aib. Mohon nasihatnya Ustadz, silakan. Perlu kita sampaikan juga ada hal ini, yaitu bahwa tidak semua yang terjadi pada kita sampaikan kepada pasangan kita. Artinya tidak semua yang kita lakukan dari kemaksiatan itu kita sampaikan kepada calon pasangan kita, karena memang akan melakukan seperti ini, apalagi telah bertobat atau sembuh ya. Dan tobat itu katanya adalah menghapus yang telah lalu. Apalagi dia nggak sholat karena nggak sengaja, dia telah bertobat, sehingga itu insya Allah menunjukkan bahwa dia baik. Kenapa? Karena dia mau bertobat ya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa kunci bahagia itu ada 3. Idza u'tiya syakara, kalau diberi ia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, kalau ia diberikan musibah itu dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, kalau ia berbuat dosa ia beristighfar, bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada calon pasangan saudari, bahwa dia pernah tidak sholat dengan tidak sengaja ataupun sengaja ya, dan telah bertobat, menunjukkan dia punya sifat bagus, yaitu bisa bertobat. Zaman sekarang subhanallah banyak sekali orang yang tidak bisa bertobat, sudah salah pun tidak mau bertobat, bahkan sudah sampai mepet di tembok, tidak bisa bertobat pun tidak mau mengakui dosanya, bahkan sudah dikasih musibah sama Allah pun tidak mau mengakui dosa dan mau bertaubat. Ya, telah berapa banyak musibah ini terjadi. Semua karena ulah polanya manusia. Hutan ditebang tanpa perhitungan ya, tanpa perhitungan, tanpa melihat akibat yang muncul, kemudian penambangan pun secara membabi buta tanpa ada batas ya, sehingga akhirnya muncul permasalahan besar. Belum lagi di sana ada amalan yang merusak akidah seorang muslim atau bahkan ya, bisa menghancurkan agama seorang muslim. Namun manusia tidak mau bertobat. Manusia tidak mau
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan masih saja membenci orang yang beragama baik, masih saja membenci orang yang mau soleh, yang mau taat, yang mau komitmen untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Oleh karena itu, ya, itu bukanlah hal yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan menolak atau tidak menolak. Tapi justru menjadi sebuah nilai plus, nilai tambahan, orang ini masih mau bertobat ketika tahu ia telah salah. Harusnya ini menjadi sebuah hal yang membuat Ukti lebih menghargai dia karena ia mau bertobat. Dan mudah-mudahan nanti ketika sudah menikah, dia bisa segera bertobat ketika salah dan mau menerima orang lain yang menyampaikan kesalahan yang dimiliki. Alangkah susahnya bila Ukti dapatkan suami yang tidak pernah merasa bersalah. Nah, pokoknya ada apa yang salah adalah istri. Suami itu adalah hal yang maksum, yang tidak mungkin salah dalam semua perbuatannya. Sangat ngeri sekali. Oleh karena itu, bila orang tua semangat melihat agamanya baik, akhlaknya baik, maka insya Allah hal seperti itu juga baik, hitungan saya, karena ia meninggalkan dan ia bertobat dari hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh dia adalah benar, ya, dan valid sehingga bisa menjadi sebab Ukti menikah dengan dia biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang suami di mana menyaksikan atau hidup dengan istri yang tidak menghargai ibu saya. Saya tinggal dengan ibu yang berumur 80 tahun. Istri saya tidak pernah mau memasak makanan untuk saya dan ibu. Saya sendiri yang memasak untuk keperluan kami. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya boleh atau menceraikannya? Atau solusi apa yang terbaik Ustaz sampaikan, silahkan. Perlu disampaikan bahwa pada asalnya istri itu akan cinta dengan suaminya dan semua yang suami cintai. Itu pada asalnya. Maka bila muncul hal seperti ini, maka yang pertama adalah dilihat apa sebab istri itu nggak mau baik kepada sang ibu, nggak memeliharanya, nggak mau juga mengurusinya, tidak mau masakan untuknya. Ini harus diketahui dulu. Kalau sebabnya adalah karena ia tidak lagi mencintai suaminya, atau dia protes sama suaminya, maka diselesaikan dengan baik-baik agar nanti muncul kebaikan bagi dua belah pihak. Walaupun ujungnya adalah perceraian, tidak ada masalah. Karena langkah buruknya sebuah rumah bila kemudian tidak saling mencintai, yang perempuan merasa tertekan, kemudian tidak ada kebahagiaan di sana, saya pun demikian, tertekan, tidak ada kebahagiaan di sana, maka baik berpisah, biar kemudian bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat lainnya. Tapi kalau itu adalah masalah yang muncul karena anak bapak atau karena sang suami yang tidak bisa menggunakan hak-hak istri, istri marah, yang menampakkan protes kepada sang suami sampai tahapan tidak mengurusi orang tuanya, maka suami harus juga cross check atau introspeksi diri. Sebagaimana kita ketahui, itu mungkin muncul karena kita yang salah. Oleh karena itu, perbaiki hubungan yang baik dengan sang istri. Saya yakin bila istri itu nyaman dengan suami, dengan ibunya suami, kalau hanya memaksakan, itu perkara yang ringan. Apalagi
untuk makan suami dan makan dia juga nantinya. Ya, kalau kemudian ada faktor lainnya, maka tentunya diusahakan dengan baik, dikomunikasikan apa sebabnya, mengapa demikian, dan lainnya, agar nanti ada kesimpulan apakah memang Bapak mempertahankan istri Bapak untuk bersama atau tidak. Dan juga nasihat kepada dia bahwasanya dia mendukung suami waktu itu adalah berpahala. Istri mendukung suaminya untuk bakti kepada orang tuanya itu adalah pahala besar untuk sang istri. Dan bisa jadi sebab nantinya Allah balas dengan yang setimpal, yaitu mantunya akan bakti kepada dia, atau lebih dari itu, atau menjadi pahala yang simpan Allah di hari akhirat nanti, yang nanti bisa menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Sampaikan demikian. Kenapa? Karena ini hal yang besar bagi suami, adalah dia mendapatkan ibu yang sudah tua, yang butuhkan perawatan, butuh kasih sayang, butuh rahmat dari anaknya, dan itu adalah pahala besar yang tidak bisa dianggap remeh. Maka hendaknya sang istri pun dipahamkan untuk itu, agar ia membantu suami meraih pahala besar yang menjadi sebab keberkahan hidup sang suami di rumah tersebut. Dan bila banyak berkah, maka istri pun akan dapatkan keberkahan dari amal soleh suami tersebut. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, di masa saat ini kami para remaja, khususnya remaja putri, bingung ya dalam mencari calon pasangan hidup, di mana yang modelnya saat ini kita temui adalah mengenal calon pasangan itu dengan berpacaran, yaitu untuk mengetahui sifat dan bagaimana, dan juga nanti mengenalkan kepada kedua orang tua kita. Nah, ketika orang tua juga tidak mencarikan, orang tua juga tidak mau mengurusi tentang hal tersebut, kebutuhan kita akan jodoh kita, lalu apa yang akan kita lakukan dengan usaha untuk mencari jodoh ini? Ustaz, silahkan. Nggak mungkin ya bahwasanya ada perubahan zaman yang ada pada zaman ini, bahwa perubahan kebiasaan, adat, dan lain sebagainya. Zaman dulu wanita itu kan punya rasa malu sangat tinggi sekali, sehingga mereka itu menunggu untuk ada yang melamar ke dia. Orang tua bisa melihat kondisi anaknya dan bisa mencarikan pasangan anaknya yang tepat untuk anak tersebut. Zaman sekarang ini, rasa malu yang ada pada zaman dahulu itu sudah banyak yang hilang di wanita zaman sekarang, sehingga mereka akhirnya dengan sebab ghazul fikri, atau sebab hebatnya orang kafir, musuh-musuh Islam merusak wanita muslimah, ya, sehingga akhirnya tidak lagi punya keyakinan, tidak lagi punya sebuah sikap tawakal kepada Allah yang tinggi dalam hal ini. Seakan-akan dia tidak akan dapatkan jodoh kalau tidak mencari pasangannya. Wanita ini berprinsip, kalau demikian saya nggak akan mungkin akan dapatkan pasangan saya kalau orang tua juga diam, saya juga diam, ya. Padahal nggak demikian. Nggak demikian, ya. Jodoh sudah Allah atur, ya, sudah Allah tetapkan. Tinggal kita memilih yang terbaik yang bisa kita pilih. Itu tugas kita. Ya. Yang kedua,
orang tua pun berubah. Dulu orang tua sayang sama anaknya, sehingga berusaha mencari orang yang paling baik, yang bisa baik untuk anaknya. Sehingga Umar bin Khattab ketika Hafsah menjanda waktu itu, ya, itu mencari siapa yang paling tepat untuk anaknya itu. Ya, siapa yang tepat untuk anaknya tersebut, sehingga beliau tawarkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, ya, kepada Ali, ya, kepada Abu Bakar, pada Utsman, pada Ali, untuk menikahi anaknya tersebut. Ada orang tua melihat, oh ini orang soleh. Walaupun mungkin dulu juga Abu Bakar juga masih muda, sudah tua juga, ya, ya. Sudah punya istri juga, punya anak juga, ya. Tapi Umar melihat kesolehan Abu Bakar ini akan memberikan kebahagiaan pada anaknya, akan membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua melihat agama dan akhlaknya pasangan yang ingin ia jodohkan kepada sang anak. Sehingga harusnya dari pihak orang tua zaman sekarang bersikap kayak Umar ini, ya, untuk melihat pemuda mana yang punya akhlak mulia, punya agama baik, untuk ditawarkan kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena orang tua yang sayang sama anaknya dan cinta sama anaknya, inginnya anaknya bahagia, dapat orang yang soleh. Yang kata Hasan al-Basri, ya, pilihlah orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah orang yang paling takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang muttaqin ini apabila menyukai sang putrinya, maka dia akan memperlakukannya dengan sangat baik. Dan kalaupun nanti tidak menyukainya, maka akan tidak berbuat merusak orang tersebut, atau tidak akan berakhlak buruk kepada sang wanita tersebut. Oleh karena itu, orang tua sudah waktunya untuk membantu anaknya mencari pasangan yang terbaik. Atau bisa jadi minta bantuan pihak yang ketiga. Ya, mungkin ada biro jodoh yang baik. Ya. Seperti saya lihat ada di Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, punya biro jodoh di rumaisah.com. Ya. Bisa jadi sarana untuk berkomunikasi yang baik. Ya. Kemudian juga melalui para asatidzah, para ustaz-ustaz yang memang mampu untuk memberikan pada saudari, ya, orang yang baik untuk saudari. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika Fatih binti Qais, ya, menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tentang pernikahan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, angkihi Usama, nikahlah dengan Usama ibn Zaid. Dan Fatimah menyetujuinya, ya, dan menikah dengan Usama bin Zaid, dan didapatkan oleh beliau yang tidak pernah beliau dapatkan pada yang lain. Menunjukkan bahwa zaman dulu ada para sahabiat yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk, ya, diberikan solusi perjodohan untuknya. Maka saudari bisa melakukan dengan cara meminta kepada para ustadz yang punya binaan, ya, atau punya pandangan, ya, untuk mencarikan jodoh bagi saudari. Kemudian tentang sedekah atau pacaran ini berbahaya sekali. Berbahaya dalam artian yang pertama, dia membuka pintu zina. Ya, pacarannya membuka pintu zina, di mana akan muncul hal-hal yang menyeret seorang untuk berzina. Dan terbukti banyak yang tidak kuat imannya berzina dan akhirnya hamil sebelum nikah. Ini berbahaya sekali. Yang kedua, seandainya dua-duanya imannya kuat, tidak berzina, ya, paling tidak ketika perpacaran itu saling menutupi
kelemahan masing-masing. Yang laki-laki nggak mau kalau tampak aslinya. Perempuan pun sama saja, nggak mau tampak aslinya. Sehingga semuanya itu bohong-bohongan semua. Semuanya pencitraan semua. Ya. Yang nggak punya uang, kesannya punya uang banyak. Nah, yang dia itu tidak cantik, dihias sehebat mungkin biar tampak cantik. Yang ngomongnya itu akhirnya dibuat seolah-olah dialah orang yang paling mampu memberikan kebahagiaan kepada sang wanita tersebut. Dia akan ngomong sangat hebat sekali. Dan terbukti setelah dia menikah juga, dia tidak seperti sebelum menikah tersebut. Jadi banyak sekali kelemahan yang ada, sehingga sang wanita akan memilih dengan perasaannya. Kalau sampai kasmaran, maka apa yang ada pada laki itu adalah baik semuanya oleh sang wanita. Bahkan ada yang sampai pindah agama, ya, hanya karena dia menyukai sang laki-laki itu yang mampu mengemas dirinya seakan-akan adalah orang yang paling mampu memberikan kebahagiaan pada sang wanita tersebut. Akhirnya sandarannya adalah kepada laki-laki tersebut. Dan ketika saya sampaikan itu demikian, maka jawabannya tidak mungkin dia membuat saya tidak bahagia. Nyatanya banyak gagal. Ada yang 11 tahun pacaran tidak jadi menikah. Ada yang 10 tahun pacaran juga nggak bisa menikah. Pecah di tengah jalan. Jadi apa yang kita ambil manfaat dari pacaran tersebut? Oleh karena itu, yang adalah kita harus punya keyakinan, punya tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan Anda adalah wanita yang sudah pantas untuk dapatkan suami yang baik. Allah Maha Kuasa akan mengirimkan pemuda yang terbaik untuk saudari yang pantas untuk diberikan hal tersebut. Allah Maha Adil, Allah akan berikan yang terbaik, dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah bagaimana saudari ngomong kepada bapak, bahwa saya sudah usia Pak, saya pengen dapatkan laki yang baik, ya, yang punya agama baik, ya, yang punya akhlak baik, sehingga nanti bisa jadi sebab kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Orang tuanya belajar agama, kenal para ustadz, kenal para orang yang baik, dan nanti bisa menjodohkan dengan orang yang baik. Dan alhamdulillah di Indonesia banyak orang baik, insyaallah ta'ala. Tinggal Allah mudahkan ada perjumpaan, ada perkenalan yang syar'i, dan kemudian akan memberikan kemudahan kepada saudari dalam mendapatkan pasangan yang terbaik tersebut. Yakinlah, pacaran tidak akan memberikan saudari keberkahan dalam pernikahan saudari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya, dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam dari pertemuan kita ini, silakan. Sampaikan para ulama rahimahullah ta'ala harus punya sifat perlahan ataupun tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Lihat data yang ada, lihat dasarnya apa akibat yang muncul dari sebuah keputusan. Ini perlu adanya sebuah latihan, sebuah percobaan, pengalaman yang nanti akan membuat kita tumbuh seperti Al-Ashad Abdul Qais yang punya dua sifat yang Allah cintai. Inna fika hislatain yuhibbahumullahu subhanahu wa ta'ala, al-hilmu wal-ana. Ini semua dapat kita dapatkan dan kita terus belajar dan belajar. Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung belajar mengajar. Bahkan menjadikan sebagai tugas utama Nabi adalah mengajarkan agama kepada umatnya. Dan tugas utama umat adalah belajar agama dari nabinya. Oleh karena itu, ya, mari semarakkan ya semua media, semua sarana yang bisa digunakan untuk belajar dan mengajar dengan
semua yang kita miliki, agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendengar dan bisa memahami agama ini. Saya yakin bila semua mereka itu paham agama, akan ada keberkahan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian, semoga manfaat, syukur, terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja dan juga Studio Mini Al-Ukhuwah di Sukoharjo atas semua usaha yang telah diberikan, dan kepada para pemirsa, para pemerhati Roja juga saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada acara yang akan datang insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhbarana rabbil alamin. Taufik.